Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang aspek dan peranan hukum dalam organisasi perusahaan. Oke. Dipahami bahwa dalam menjalankan perusahaan tentunya hal yang perlu atau urgent dipastikan adalah bagaimana menjalankan perusahaan dengan memperhatikan aspek-aspek dan peranan hukum. Ya, hal ini dikaitkan dengan pemahaman hukum yang bisa menjadikan peran sentral dalam struktur dan operasional perusahaan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, aktivitas bisnis bisa saja menimbulkan berbagai konflik dan ketidakpastian serta resiko legal. Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek hukum dan organisasi perusahaan menjadi sangat penting dan krusial, baik bagi mahasiswa hukum, manajemen, maupun manajemen dan bisnis. Ya. Dengan mempelajari aspek dan peranan hukum dalam organisasi perusahaan ini, diharapkan kita akan lebih memahami aspek-aspek hukum yang relevan dalam organisasi perusahaan. Selain itu, mengetahui peran hukum dalam mengatur tata kelola perusahaan dan menganalisis implikasi hukum dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya kita bahas tentang aspek hukum dalam organisasi perusahaan terkait bentuk hukum perusahaan. Nah, ada 3 bentuk hukum perusahaan secara umum. Yang pertama, perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas yang memiliki karakteristik sebagai badan hukum, memiliki tanggung jawab terbatas dan pemisahan aset pribadi dan perusahaan. Sementara itu firma dan persekutuan komuniter merupakan bentuk hukum lainnya diatur dalam KUHP Perdata dan memiliki tanggung jawab, ya, di mana tanggung jawab pemilik firma bersifat pribadi, unlimited liability. Yang ketiga, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Bagaimana pendirian dan perizinan perusahaan? Nah, tentunya dengan memperhatikan proses legal pendirian. Ada akta notaris, pengesahan oleh Kemenhumham, ada NPWP dan izin usaha. Selanjutnya juga memperhatikan persyaratan berdasarkan jenis usaha. Nah, ini bisa di-input dengan mengajukan izin di online single submission, ya, untuk kemudahan berusaha. Bagaimana kontrak bisnis, ya, yang merupakan aspek dan peran hukum dalam organisasi perusahaan. Kita harus memperhatikan perjanjian kerjasama, ada juga perjanjian juga dengan pemasok atau juga konsumen. Perhatikan juga azas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHP Perdata dan memastikan batasan-batasan hukumnya. Dalam hal ketenaga kerjaan, ketika perusahaan memperkerjakan karyawannya, perhatikan regulasi tentang hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana di dalamnya juga ada hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan yang memuat tentang kontrak kerja, bagaimana pemutusan hubungan karyawan, dan bagaimana memberikan pesangon. Selanjutnya perhatikan juga perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
dengan memastikan pemahaman atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan hukum, di mana di dalamnya juga bersisian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli. Selain hal di atas, hal yang sangat penting juga memastikan pemahaman tentang hukum pajak, di mana kewajiban perpajakan perusahaan Indonesia meliputi beberapa hal penting yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Hal ini untuk mematuhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ada beberapa kewajiban pajak ya, perpajakan ya. Bagi perusahaan yang pertama diawali dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, lalu menghitung dan membayar pajak, serta secara rutin melaporkan surat pemberatan tahunan, lalu menyetor pajak yang dipungut ataupun dipotong. Selanjutnya memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran. Dilanjutkan dengan menjaga dan menyimpan dokumen pajak jika nanti suatu saat ada kepentingan terhadap dokumen itu sehingga eh, perusahaan wajib menyimpan dan menjaga dokumen perpajakan. Selanjutnya mengikuti pemeriksaan pajak jika ini menjadi eh, keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya membayar sanksi administrasi jika ada dan mengikuti berbagai perubahan peraturan perpajakan. Untuk peran hukum dalam organisasi perusahaan ini berfungsi dalam beberapa fungsi yang sangat penting bagi operasional perusahaan. Yang pertama, peran hukum itu sebagai fungsi preventif, mencegah pelanggaran hukum, tentunya melalui kepatuhan, compliance, dan due diligence. Nah, contohnya dengan melakukan audit hukum sebelum merger atau akuisisi. Lalu fungsi lainnya, peran hukum ini untuk fungsi protektif, melindungi hak perusahaan, hak-hak pemegang saham dan stakeholder. Contoh, adanya gugatan atas pelanggaran merek dagang. Fungsi lainnya adalah fungsi regulatif, memastikan perusahaan beroperasi dalam koridor hukum yang ada dengan kepatuhan yang bisa membuktikan bahwa operasional perusahaan berjalan di atas norma-norma hukum yuridis. Ya. Contoh penerapan good corporate governance. Ya. Selanjutnya fungsi penyelesaian sengketa. Nah, di sini jika terjadi sengketa ada alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Yang merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih. Contoh dengan melakukan mediasi, di mana di dalamnya terdapat proses penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang netral dan independen. Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Lalu alternatif lain dengan melakukan arbitrase, ya, proses penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter yang netral dan independen. Arbiter membuat keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Yang ketiga, negosiasi. Nah, di dalamnya ada proses penyelesaian sengketa dengan cara berdiskusi dan mencapai kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa. Lalu konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan konselor yang netral dan independen. Konselor ini membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya penyelesaian sengketa online. Proses penyelesaian sengketa melalui platform online dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara cepat. Fungsi lainnya dari peran hukum adalah fungsi penyelesaian sengketa. Ya, tadi masih sambungan dari pembahasan alternatif penyelesaian sengketa.
Jika dilakukan dengan APS, ini akan lebih cepat ya tanpa mengikuti panjangnya alur proses persidangan ya, secara normatif. Lebih cepat, lebih murah biayanya dibandingkan dengan pengadilan, lalu lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa dan dianggap lebih mengurangi konflik nah, dan memperbaiki hubungan antar antar pihak karena antar pihak yang bersengketa karena adanya kesepakatan bersama. APS dapat digunakan dalam berbagai sengketa termasuk sengketa bisnis, sengketa perdata, sengketa ketenaga kerjaan. Namun APS tidak dapat digunakan sengketa yang melibatkan jika di dalamnya ada pidana atau sengketa yang memerlukan putusan pengadilan. Nah, ada beberapa studi kasus di mana di dalamnya didapatkan ada kasus-kasus yang berkaitan dengan peran aspek hukum dalam perusahaan, yaitu kasus pelanggaran hak karyawan. Ya. Di dalamnya ada analisis hukum atas pemutusan hukum hubungan karyawan yang diberikan tanpa pesangon, sengketa kontrak seperti penyelesaian sengketa tanpa antara perusahaan dan vendor akibat adanya wan prestasi. Jadi kesimpulannya harus diingat bahwa hukum berperan sebagai pondasi legal perusahaan. Di dalamnya ada pengendalian risiko bisnis dan berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik serta melindungi kepentingan stakeholder. Tanpa kepatuhan hukum, perusahaan berisiko menghadapi berbagai sakit hukum, juga kerugian finansial dan tentunya kerusakan reputasi. Demikian pembahasan kita kali ini tentang aspek dan peranan hukum dalam organisasi perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.